Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Abah Haji Agung sekeluarga, kepada jajaran pimpinan dan karyawan Afku Group, para jamaah, bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak lupa para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pengajian rutin kajian fikih hadis dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dengan kegiatan yang mulia juga menjadikan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan untuk menjalani hidup di dunia ini dengan tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan membaca suratul Fatihah ini, apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan kepada Allah dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin, wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, summa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina, summa ila musannifi hadzal kitab Ibanatil Ahkam fi syarhi Bulughil Maram. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang prediksi atau informasi yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
informasi beliau bahwa akan ada di antara umatnya yang nanti akan menghalalkan zina dan menghalalkan memakai pakaian dari kain sutra. Untuk penjelasan tentang zina kemarin sudah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa akan ada di antara umatnya yang nanti akan menghalalkan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Ini menunjukkan bahwa pakaian yang terbuat dari kain sutra itu hukum asalnya adalah haram, tidak boleh. Dan hukum haram ini berlaku bagi orang laki-laki. Sekali lagi, memakai pakaian dari bahan sutra ini hukumnya haram bagi kaum laki-laki, bagi orang laki-laki. Sedangkan bagi orang perempuan tidak diharamkan atau diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum yang ditetapkan baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, ini selalu ada hikmah. Meskipun hikmah itu tidak langsung dijelaskan oleh Rasulullah, tetapi hikmah itu kemudian ditemukan melalui penelitian-penelitian ilmiah. Dulu zaman Kanjeng Nabi, ketika Nabi melarang, maka para sahabat tidak ada yang berani melakukan. Dan mereka yakin, percaya bahwa apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi itu jika dilanggar pasti akan berdampak pada kerusakan, pasti akan membawa kepada kerusakan atau kerugian. Itu yang tertanam di hati para sahabat-sahabat Nabi. Setiap hukum yang ditetapkan itu pasti mereka berusaha untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang diperintahkan selalu dijalankan, apa yang dilarang selalu ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam hadis di kitab Bulughul Maram juga, Kanjeng Nabi menganjurkan ketika misalnya ada minuman seperti ini yang terbuka, kemudian dihinggapi oleh lalat atau dicemplungi lalat, lalat masuk. Dalam hadis Kanjeng Nabi, bagaimana cara menyikapi minuman yang dihinggapi oleh lalat itu? Falyaghmishu fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fil akhari dawaun. Kanjeng Nabi menganjurkan ketika ada air atau minuman yang dijatuhi oleh lalat, maka lalat itu dicelupkan sekalian, nanti dimasukkan sekalian ke dalam air atau ke dalam minuman itu. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, karena di sayap sebelah kirinya lalat itu ada penyakitnya dan penawarnya itu ada di sebelah kanannya. Jadi ada di sayap sebelah kanannya. Sehingga ketika sayap itu jatuh masuk ke dalam air minum,
ketika kemudian dicelupkan maka air itu kembali netral. Jadi tidak ada racunnya dan tidak berbahaya. Tapi kalau lalat itu jatuh ke dalam air minum, langsung kita ambil, tidak kita masukkan dulu, maka yang jatuh itu adalah sayap sebelah kirinya dan di situ ada penyakitnya. Sehingga kalau tidak kita celupkan, maka lalat itu meninggalkan penyakit di dalam air minum itu. Dan ternyata dibuktikan dalam ilmu medis ya, atau ilmu pengetahuan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata dibenarkan menurut ilmu pengetahuan modern. Padahal dulu zaman Kanjeng Nabi kan belum ada alat-alat untuk mendeteksi ya, alat untuk melihat racun yang ada di sayap sebelah kirinya lalat tadi, dan juga obat yang ada di sebelah kanannya itu. Ternyata ilmu modern, ilmu sekarang melakukan penelitian, subhanallah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah itu ternyata benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya tutup lagi ya. Karena nggak ada lalat di sini. Kalau nanti saya buka misalnya ada lalat, saya praktekkan ya. Tapi karena nggak ada lalat, saya tutup lagi. Dalam masalah kain sutra ini juga sama. Nabi tidak memperbolehkan orang laki-laki memakai pakaian dari kain sutra, tapi memperbolehkan bagi orang perempuan. Apa bedanya antara orang laki-laki dengan orang perempuan? Sehingga orang laki-laki tidak boleh, bahkan haram memakai kain dari bahan sutra, sementara orang perempuan diperbolehkan. Itu zaman Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat nggak ada yang berani bertanya alasan diharamkannya orang laki-laki memakai kain dari bahan sutra. Mereka sudah, apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi mereka tinggalkan, dan mereka yakin, mereka beriman bahwa apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi itu berdasarkan wahyu dari Allah, dan wahyu dari Allah itu pasti benarnya. Kalau dilanggar pasti akan merugikan orang yang melanggar itu pasti. Maka ilmu pengetahuan modern kemudian melakukan penelitian. Ini ilmu pengetahuan modern melakukan penelitian. Ternyata orang laki-laki kalau memakai pakaian dari kain sutra, dari bahan sutra, itu berpengaruh pada hormon kelaki-lakiannya, namanya hormon maskulin. Itu ilmu, saya nirukan hasil penelitian ilmu pengetahuan saja. Jadi akan mengurangi hormon maskulin dan merangsang tumbuhnya hormon feminin. Feminin itu hormonnya wong wedok, hormonnya orang perempuan. Maka orang laki-laki yang memakai kain sutra dalam waktu yang tertentu dia akan kehilangan kejantanannya. Halo, wong lanang nek gawe pakaian dari kain sutra itu dalam waktu tertentu dia akan berubah menjadi keperempuan-perempuanan, akan menjadi kewedok-wedokan ya. Jadi male sikapnya, perilakunya ini malah seperti orang perempuan, malah lembut, kalau berbicara itu manja, ya. Nek ngomong ngalem, ini bukan sifatnya orang laki-laki. Wong lanang kok ngalem, wong lanang kok manja, wong lanang ngomong kok lembe, itu sifatnya orang perempuan. Ya. Wong lanang kok nangisan, ya. Ini pengaruhnya di situ ternyata. Makanya boleh dipakai oleh orang perempuan dan ini bagus.
Tapi ya nggak usah dipaksakan. Kalau orang perempuan meskipun boleh, ya diukur sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang mampu tidak apa-apa, tapi kalau tidak mampu ya nggak usah dipaksakan. Ya, jadi ini seandainya mampu memakai itu diperbolehkan, dan ternyata untuk orang perempuan itu juga bagus, karena memang dengan hormon feminin tadi itu kain sutra itu sangat kuat ya pengaruhnya. Jadi orang perempuan sering memakai kain sutra itu tambah bagus. Ya. Jangan pakai kain-kain kasar-kasar. Ya, nanti akan menurunkan atau mempengaruhi sifat ya keras seperti sifat kerasnya orang laki-laki. Jadi wong lanang kudu keras, wong wedok kudu lembek. Nek wong lanang gak keras, wong wedok mesti gak seneng. Ya. Lo keras maksudnya keras ininya lo ya. Keras. Wong lanang gak oleh lembek, wong lanang gak oleh lembut. Itu rahasia kenapa Kanjeng Nabi kemudian mengharamkan sutra bagi orang laki-laki. Tapi Nabi kemudian mengabarkan meskipun diharamkan, ternyata akan terjadi di antara umatku yang menghalalkan bagi orang laki-laki memakai kain dari sutra. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menghalalkan itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti hadis berikutnya akan menjelaskan alasan-alasan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua hadis dalam bab ini an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wadibaji wa an najlisa alaihi. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih, tidak diragukan. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini adalah hadis-hadis sahih. Maka kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari itu namanya Sahihul Bukhari. Kitab sahih hadisnya Imam Al-Bukhari. Dan ini merupakan kitab yang paling tinggi tingkatannya dibanding dengan kitab-kitab hadis yang lainnya. Di bawahnya kitab sahih Al-Bukhari itu adalah kitab sahih Muslim. Itu setingkat di bawah kitab sahih Al-Bukhari. Apa kata sahabat Hudzaifah? Beliau mengatakan Rasulullah melarang minum dengan menggunakan wadah dari emas atau perak. Rasulullah melarang minum menggunakan wadah dari emas atau perak. Juga melarang makan menggunakan wadah dari emas atau perak. Saking sugene wong, ya, mungkin juga punya pabrik emas, punya toko emas, sampai gelasnya saja terbuat dari emas, piringnya terbuat dari emas, sendoknya terbuat dari emas. Itu tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkannya ini hukumnya adalah haram. Hukumnya haram. Ini berlaku bagi orang laki-laki dan juga berlaku bagi orang perempuan. Kenapa sih nggak boleh makan dari gelas, dari piring yang terbuat dari emas atau perak? Nilai piring yang terbuat dari emas itu berapa juta?
Piring itu kira-kira berapa? Ada setengah kilo piring itu? Kalau tidak ada setengah kilo mungkin ya 3 on ya. 3 on itu 300 gram. 300 gram itu kalau 1 gramnya 700.000, berarti kalau 300 gram itu kira-kira 21 juta. Halo, mangan aja ada piring 21 juta. Nanti gelasnya terbuat dari emas. Kalau gelasnya misalnya 1 on itu berarti 700.000 kali 100. 700.000 kali 100 berapa? 70 juta. Sendoknya berapa gram misalnya? Sendoknya 50 gram. 35 juta. Jadi makan sendoknya dari emas, piringnya dari emas, gelasnya dari emas, itu nilainya sudah sekitar 310 juta. Kira-kira apa pengaruhnya kalau orang itu makan dengan menggunakan piring emas, kemudian minumnya dengan gelas emas, ada sendok dari emas? Apa pengaruhnya? Sombong. Pengaruhnya adalah sombong. Pastilah. Kalaupun tidak sombong, pasti akan menyakitkan hati orang-orang yang tidak mampu. Akan menyakitkan hati orang-orang yang tidak mampu. Misalnya orang yang memakai itu tidak sombong, tapi sulit untuk tidak sombong. Jangankan pakai piring dari emas, pakai gelang yang 10 gram, 15 gram saja, ya, sudah keluar sifat sombong. Ya. Sebentar-sebentar gini, padahal maksudnya bukan gatel betulan, tapi maksudnya ingin menunjukkan bahwa di tangannya ini ada gelang 15 gram. Sebentar-sebentar betulkan jilbabnya, sebentar-sebentar nyentuh pipinya, kadang-kadang juga begini terus, padahal nggak ada apa-apa. Pamer baru 15 gram. Apalagi kalau misalnya piringnya dari emas, sendoknya dari emas, gelasnya dari emas. Untuk tidak sombong itu sangat kecil kemungkinannya. Dan yang paling utama juga bahwa dengan menggunakan itu akan menjadikan orang-orang yang miskin itu terluka hati mereka. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran mengenai cerita Qarun. Mengenai cerita Qarun. Qarun ini ketika keluar rumah itu penampilannya sudah betul-betul menunjukkan sebagai orang kaya betul. Yang dipakai pakaiannya juga tidak akan mampu dibeli oleh orang yang tidak kaya. Itu baru pakaiannya, belum bajunya, celananya, belum kaos dalamnya, sepatunya dari emas. Sehingga ketika keluar rumah, diceritakan dalam Al-Quran itu, orang-orang yang tidak punya iman, mereka muncul keinginan agar bisa beruntung sebagaimana Qarun. Jadi cita-citanya kepingin jadi orang kaya seperti Qarun. Gak peduli apakah akhiratnya itu terlupakan atau bahkan diabaikan, ditinggalkan. Yang penting bisa mengejar kehidupan dunia seperti Qarun. Akhirnya apa? Akhiratnya hilang, dunianya belum tentu dapat seperti yang diperoleh oleh Qarun. Makanya orang-orang yang beriman mengomentari orang-orang yang tidak beriman itu, yang mengagumi penampilan Qarun dengan pakaian yang sangat mewah, dengan pakaian yang sangat mahal. Itu mereka mengomentari orang-orang yang beriman itu, celakalah kalian
kalau kalian itu tergiur dengan harta benda yang dimiliki oleh Qarun itu. Kenapa begitu? Kata orang-orang yang beriman, karena yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah jauh lebih baik daripada yang diberikan kepada Qarun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun itu dalam pandangan Allah itu tidak ada nilainya apa-apa. Meskipun dalam pandangan manusia yang tidak beriman, apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun itu merupakan kekayaan yang sangat besar nilainya. Dunia itu Bapak Ibu, dunia itu digambarkan oleh Rasulullah itu seperti bangkai. Halo. Dunia itu digambarkan oleh Rasulullah seperti bangkai. Apa ada nilainya bangkai itu? Tidak ada. Sahabat Nabi pernah berpapasan dengan Kanjeng Nabi dengan menyeret bangkainya anak kambing. Apa anak kambing itu? Cempe ya. Sahabat Nabi menyeret cempe yang telah mati. Jadi baru lahir, cacat, kemudian mati, kemudian oleh sahabat itu diseret, mau dibuang. Kemudian berpapasan dengan Kanjeng Nabi, Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain semuanya, wahai para sahabatku, siapa yang mau membeli bangkainya cempe ini? Sahabat-sahabat gak ada yang jawab. Dalam hatinya, siapa yang mau membeli bangkainya cempe, apalagi cacat kemudian mati? Siapa yang mau membeli? Akhirnya ada yang mengatakan, Kanjeng Nabi, siapakah yang akan mau membeli bangkai seperti ini yang sudah tidak ada nilainya, Kanjeng Nabi? Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, kalau tidak ada yang mau beli, siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau ngambil? Kata para sahabat, siapa Kanjeng Nabi yang mau ngambil? Dimanfaatkan untuk apa? Ya, diberikan saja tidak ada yang mau ngambil. Maka Rasulullah kemudian mengatakan bahwa dalam pandangan kamu bangkainya cempe ini tidak ada nilainya apa-apa. Maka dalam pandangan Allah, dunia seisinya itu lebih rendah dibandingkan kamu memandang bangkainya cempe itu tadi. Seperti itu. Jadi seberapapun banyak harta yang diperoleh oleh seseorang, kalau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, duwe dunya digawe nuruti hawa nafsu tok, digawe nuruti kesenengane tok, maka dunia itu tidak ada nilainya apa-apa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak lebih baik daripada nilai bangkai cempe tadi yang tidak ada satupun sahabat yang mau membeli. Bahkan diberi pun juga tidak ada yang mau. Maka harta benda itu baru ada nilainya jika harta benda itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emas dan perak itu adalah perhiasan nanti yang disediakan oleh Allah bagi penduduk surga. Halo, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Emas dan perak itu nanti akan diberikan oleh Allah sebagai fasilitas yang ada di surga bagi penduduk surga.
Jadi oleh karena itu jangan apa istilahnya menggunakan fasilitas seperti fasilitas surga yang kemudian dapat menghalangi untuk mendapatkan fasilitas surga yang sebenarnya. Jadi gawe sendok, gawe piring, gawe gelas teko emas di dunia yang menyebabkan tadi muncul sifat sombong atau dapat menyakiti hati orang-orang yang tidak mampu, ini yang akan menghalangi orang ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika iblis diusir dari surga itu bukan iblis tidak percaya kepada Allah, bukan. Iblis sangat percaya kepada Allah, hanya karena sombong iblis itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Karena merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik, menyebabkan iblis itu kemudian diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombongnya itu. Maka dengan menggunakan alat-alat yang dari emas dan perak tadi itu, ini dikhawatirkan, bahkan dipastikan tidak akan bisa selamat dari sifat sombong, yang sifat sombong ini tentu akan dapat menghalangi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di surganya Allah, sarana prasarana fasilitas yang disediakan itu semuanya terbuat dari emas dan perak. Rumahnya terbuat dari emas dan perak, lantainya terbuat dari emas dan perak, temboknya terbuat dari emas dan perak. Jangankan piring, gelas, sendok, garpu, tapi fasilitas yang lain yang lebih besar dari itu semuanya juga dibuat oleh Allah dari emas dan perak. Jadi koyo opo nilai surganya itu kalau temboknya saja terbuat dari emas, lantainya terbuat dari emas, perak, intan, permata dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, naha Rasulullah an nashraba fi aniyati dzahabi wal fiddati wa an naqula fiha. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kalau dipakai cincin silahkan bagi orang perempuan. Kalau dipakai kalung silahkan bagi orang perempuan. Untuk perhiasan diperbolehkan bagi orang perempuan. Tapi bagi orang laki-laki dipakai cincin yang terbuat dari emas tidak boleh. Apalagi dipakai kalung juga nggak boleh. Dipakai apa namanya, anting juga nggak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi larangan memakai baju yang terbuat dari bahan sutra itu diteliti melalui ilmu pengetahuan modern, ternyata apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu benar adanya. Dengan bagaimana dengan emas ini, ternyata juga mereka melakukan penelitian. Jadi semakin ilmu pengetahuan meneliti kebenaran ajaran Islam, maka semakin menemukan kebenaran ajaran Islam. Belum ada ajaran Islam itu yang terbantahkan oleh ilmu pengetahuan. Maka kita bersyukur menjadi orang Islam. Kita bersyukur diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang Muslim ini. Mudah-mudahan ini yang dapat menyelamatkan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma. Bapak Ibu, penelitian ilmu modern ini yang saya baca, ya, sepanjang yang saya baca atau sependek yang saya baca, ternyata orang laki-laki yang memakai emas itu ada namanya atom. Atomnya emas ini akan terserap oleh kulitnya orang laki-laki. Atomnya emas itu akan terserap oleh orang
orang laki-laki masuk ke dalam kulit, kemudian masuk ke dalam darah dan mengalir dengan aliran darah itu. Dan itu pengaruhnya ternyata sangat berbahaya bagi orang laki-laki kalau ada atom emas yang ada di dalam tubuhnya. Bagi orang laki-laki, saya membaca itu ada yang menyebab kalau sudah masuk atom emas ke dalam tubuh orang laki-laki itu, salah satu bahayanya menjadikan orang itu gampang kena penyakit epilepsi. Apa epilepsi itu? Ayan. Yang kedua, ini juga sangat berpotensi bagi orang laki-laki untuk terkena penyakit Alzheimer. Pernah dengar penyakit Alzheimer? Halo? Pernah dengar belum? Apa penyakit Alzheimer itu? Penyakit Alzheimer itu orang yang sudah dewasa tapi dia kembali seperti anak-anak. Koyo arek cilik maneh. Itu penyakit Alzheimer. Jadi umurnya sudah tua, mestinya dia bijak, tetapi kembali karakternya itu seperti anak-anak lagi, seperti anak kecil lagi. Alzheimer. Sekarang lagi ngetren penyakit Alzheimer itu salah satunya disebabkan karena ada atom emas yang masuk ke dalam tubuhnya orang laki-laki itu. Nah, untuk orang perempuan tidak ada itu. Untuk orang perempuan tidak ada itu. Jadi beda memang bangunannya, strukturnya orang laki-laki dengan orang perempuan itu memang nggak sama, memang beda. Makanya dalam Islam kemudian diperlakukan beda. Salah satunya kenapa orang perempuan boleh pakai kain sutra? Karena bermanfaat bagi orang perempuan. Kenapa dilarang untuk orang laki-laki? Karena berbahaya bagi orang laki-laki. Begitu juga perhiasan yang terbuat dari emas. Bermanfaat bagi orang perempuan, tapi berbahaya bagi orang laki-laki. Itu sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Tapi kalau cincinnya terbuat dari perak, orang laki-laki kepingin pakai cincin, bahannya dari perak, itu diperbolehkan. Cincin dari perak diperbolehkan. Bahkan Kanjeng Nabi juga memakai cincin dari perak. Tapi cincin yang dipakai oleh Kanjeng Nabi dari perak itu tidak hanya berfungsi untuk perhiasan, tetapi juga berfungsi untuk stempel. Karena cincinnya Kanjeng Nabi itu ada tulisannya Muhammad. Kalau beliau nulis surat itu disestempel dengan cincin. Jadi cincin akan keluar nama Muhammad di dalam surat itu. Jadi karena ada tulisan Muhammadnya. Cincin dari perak bagi orang laki-laki diperbolehkan. Bahkan disunahkan. Tapi kalau dari emas dilarang. Larangannya hukumnya adalah haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam tafsirnya hadis ini, dalam syarah ya. Kalau Al-Qur'an itu tafsir, kalau hadis itu syarah. Faqat uhdiya lirrasulil karim khullatan min haririn faja'ala as-sahabatu yalmisunaha wa yata'ajjabuna. Kanjeng Nabi itu pernah diberi hadiah oleh seseorang berupa baju dari kain sutra. Karena ini mungkin ya yang memberi hadiah itu ingin memberikan hadiah yang terbaik kepada Kanjeng Nabi, maka diberi baju yang bahannya terbuat dari sutra. Disaksikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Pada waktu Nabi menerima hadiah baju dari kain sutra itu disaksikan. Kemudian para sahabat faja'ala sahabatu yalmisunaha. Para sahabat itu karena saking kagumnya dengan baju yang diterima oleh Rasulullah dari kain sutra itu, sampai mereka ini berebut untuk menyentuhnya. Berebut untuk menyentuh. Sampai barang api ya, kayak sampean nek delok mobil nyar.
Kayak sampean nek delok mobil nyar, sampean seneng demoki ini. Demoki mobil nyar gak apa-apa. Sampean demok mobil nyar ambek ndonga muga-muga iki jange dadi tekku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sapa ngerti dongane sampean diamini karo malaikat gak apa-apa. Sampean didemok ngono. Ya, pokoknya gak izin gak apa-apa. Para sahabat itu begitu. Ketika melihat Nabi dapat hadiah baju terbuat dari kain sutra, mereka berebut untuk menyentuhnya karena halus, kain sutra itu lembut. Wa yata'ajabuna. Yata'ajabun tahu mereka kagum. Bagus ya Kanjeng Nabi, Masya Allah, lembut ya Kanjeng Nabi, halus ya Kanjeng Nabi kain sutra itu. Jadi memuji dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Maka apa reaksi Kanjeng Nabi setelah para sahabat ini mengagumi hadiah baju yang diterima dari kain sutra tadi itu? Faqala alaihi salamu ata'jabuna min hadza. Kata Kanjeng Nabi, ata'jabuna min hadza? Apakah kalian mengagumi ini? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya Kanjeng Nabi, kami ini kan nggak mungkin punya baju seperti ini. Baju yang kami pakai kan baju kasar-kasar semuanya. Ini sutra kok halus sekali ya. Jadi bayangkan alangkah nikmatnya, alangkah nyamannya bisa memakai baju dari kain sutra itu. Qala, setelah mereka menjawab, tentu Kanjeng Nabi kami mengagumi baju ini karena kainnya yang sangat bagus. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, qala manadilu Sa'd bin Mu'adin fil jannati khairum min hadza. Masya Allah. Manadilu Sa'd bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Sampeyan tak kandani ya dari Kanjeng Nabi. Sampeyan tak kandani. Nek sampeyan kagum dengan baju yang terbuat dari kain sutra ini, sampeyan tak kandani. Sapu tangane Sa'ad bin Mu'ad, serbete Sa'ad bin Mu'ad fil jannati, nanti di surga. Itu berarti sudah ada isyarat dari Kanjeng Nabi bahwa Sa'ad bin Mu'ad nanti itu termasuk ahli surga. Jadi perkataan Kanjeng Nabi seperti ini sudah menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'ad itu sudah termasuk ahli surga. Kata Rasulullah, serbet tahu ya serbet ya, gombale Sa'ad bin Mu'ad nanti di surga khairun min hadza, lebih bagus daripada baju ini. Para sahabat apa? Domblong itu apa domblong itu? Bengong. Para sahabat bengong. Kalau kain lap di surga saja lebih bagus dari ini, terus bajunya penduduk surga tambah seperti apa? Itulah Kanjeng Nabi ingin mengajarkan kepada mereka para sahabat, kamu jangan gampang tergiur dengan keindahan dunia, tapi tergiurlah dengan keindahan akhirat. Itu begitu. Wasababu wurudi hadzal hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu kana bil madaini asimatu mamlakatil akasirah fatuliba ayyashraba faja'ahu zaimul qaum bima'in fi ina'in min fiddatin farama al ina'a bil ma'i summa qala lil hadirina alladziina ta'ajjabu min fi'lihi lam armihi illa li anni nahaituhu bil husna miraron alla yuqaddima asyaraba fi ina'in min fiddatin falam yantahi walaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la talbasul harira walad dibaja wala ta'kulu fi qas'atiha. Jadi ceritanya itu ada sahabat Nabi namanya sahabat Hudzaifah. Itu berkunjung ke istananya salah satu raja orang kafir.
Jadi berkunjung ke salah satu istananya raja orang kafir, tapi berkunjungnya para sahabat itu kan untuk berdakwah. Ya, diterimalah oleh raja kunjungan sahabat Hudzaifah ini, bahkan dihormati. Mereka tahu orang-orang kafir itu bahwa Hudzaifah ini adalah utusan Rasulullah. Dihormati, dimuliakan. Nah, mereka menghormati, memuliakan sahabat Hudzaifah itu salah satunya dengan memberikan minum kepada sahabat Hudzaifah dengan gelas yang terbuat dari perak. Jadi gelasnya terbuat dari perak, maunya raja ini memuliakan sahabat Hudzaifah. Sahabat-sahabat yang lain yang ikut rombongan dengan sahabat Hudzaifah ini pada kagum semuanya, fata'ajabuna. Maka sahabat Hudzaifah ini kemudian ya tidak ingin sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu salah dalam memahami ajaran Rasulullah. Maka gelas yang terbuat dari perak yang disuguhkan minuman oleh raja di situ dibuang oleh sahabat Hudzaifah. Jadi minumannya tidak diminum tapi malah dibuang. Maka sahabat-sahabat yang lain kemudian pada heran, kenapa kok dibuang? Padahal gelasnya saja terbuat dari perak. Maka kemudian sahabat Hudzaifah menceritakan, mengatakan kepada orang-orang yang hadir di situ, termasuk kepada para sahabat-sahabatnya, bahwa Nabi yang mengutus kita, yang mendelegasikan kita, itu pernah bersabda, la talbasul harira wala ad-dibaja. Janganlah kalian menggunakan kain baju yang terbuat dari sutra, baik sutra murni atau sutra campuran. Kalau campurannya lebih banyak sutranya tidak boleh. Kalau lebih banyak campurannya ada ulama yang memperbolehkan. Jadi sutranya hanya dijadikan sebagai bahan campuran. Jadi bukan bahan asli untuk baju itu. Wala ta'kulu fi qas'atihima li'anna hadhil asya'a yasta'miluha al-kufaru fid dunya fa khalifuhum takun lakum fil akhirah. Oleh sahabat Hudzaifah kemudian dijelaskan sabda Rasulullah. Rasulullah juga melarang orang Islam makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena ini adalah kebiasaan orang-orang kafir di dunia. Jadi yasta'miluhal kufaru fid dunya fa khalifuhum, maka kamu jangan meniru-niru orang kafir dengan menggunakan gelas dari emas atau perak, dengan menggunakan piring dari emas atau perak, takun lakum fil akhirah. Karena kamu nanti akan disediakan oleh Allah di akhirat bahan-bahan semua yang terbuat dari emas dan perak. Inilah salah satu alasan juga kenapa Nabi melarang jadi menggunakan ya peralatan-peralatan dari emas ataupun perak, dan ini berlaku bagi orang laki-laki maupun orang perempuan. Tapi kalau perhiasan tadi untuk yang emas ini hanya diperbolehkan bagi orang perempuan, tidak boleh bagi orang laki-laki, hukumnya haram. Untuk yang terbuat dari perak, maka orang laki-laki disunnahkan ya menggunakan cincin yang terbuat dari perak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis pertanyaannya, nanti bisa diberikan ke saya, nanti bisa saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.